Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Ngasah, Ngeji Akal Sehat dan Hati Selamat. Dalam program ini ada yang bertanya, ini pertanyaannya cukup menarik karena kejadiannya sedang berlangsung. Pertanyaan berasal dari daerah Cirebon. Berasal dari Cirebon bertanyakan, Ceng, bagaimana pendapat Ceng Nur tentang babi ngepet? Waduh, pertanyaannya ini menarik yang babi ngepet. Memang beberapa hari ini justru di daerah Depok itu sebagaimana kita ketahui sempat viral dan menghebohkan masyarakat yang di Depok khususnya dan umumnya mungkin kalangan netizen tentang kemunculan berita tentang babi ngepet. Baik sahabatkan yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kami mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman dan pengalaman. Kalau kurang berkenan, kami mohon maaf. Taruhlah ini sekedar informasi, dan memang kalau saya berkenan, ya semoga ini menjadi petunjuk dan pemahaman baru tentang apa sih dunia seperti pesugihan dalam bahasa kian. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, fenomena tentang yang terjadi di Depok ini itu tentang babi ngepet. Saya kira kalau di Nusantara bukan hal yang baru tapi banyak dikenal ya. Dan kami juga banyak sering mendengar, bahkan kami punya pengalaman dengan salah seorang sahabat. Tapi yang pasti dalam ngasa ini kami tidak akan bercerita di sisi yang lain, tapi kami akan membidik dari sisi yang akal dan hati Islam. Secara akal memang peristiwa ini banyak terjadi di beberapa daerah. Intinya adalah bagaimana mendapatkan kekayaan dengan secara instan. Itu yang kami ketahui secara langsung. Fenomena masyarakat sosial di akar rumput itu. Bagaimana intinya adalah mendapatkan kekayaan secara instan. Di antaranya melalui makhluk-makhluk gaib seperti yang kita ketahui. Jadi yang di Depok sebenarnya ada lagi melalui tentang mulai monyet, ada mulai buaya, ada mulai makhluk-makhluk yang lainnya. Yang pasti itu adalah sebuah peristiwa yang ada itu adalah memang itu terjadi sebuah transaksi, artinya sebuah kesepakatan antara manusia dan makhluk yang lain. Kami pakai bahasa makhluk yang lain ya. Tidak pakai setan maupun jin maupun iblis, yang pasti adalah makhluk yang lain, pihak ketiga. Jadi kesepakatan antara manusia tadi itu dengan pihak ketiga yang siap untuk mengantarkan seseorang tersebut mendapatkan maksud dan tujuannya, yaitu kaya secara mendadak. Nah, perjanjian ini biasanya memang selalu dalam tanda kutip bayarannya itu adalah nyawa. Macam-macam ya, sahabat lebih tahu lah cerita-cerita hal ini. Nah, kita tarik cerita hal ini tentang masuk ke dalam wilayah ruhani, bahwa memang sahabat yang dimulakan oleh Allah, tidak semua orang yang meninggal, yang mati itu menjadi manusia. Loh, mengapa demikian? Karena ilmu yang namanya ilmu menjadi manusia itulah ilmu tersendiri. Berpisah dengan amal-amal yang lain. Kenapa demikian? Karena kami dalam laku perjalanan memahami tentang ruhani ini, menemukan sebuah ilmu bahwasanya tidak semua manusia itu akan kembali mati dan nanti akan hidup lagi menjadi manusia. Tidak mungkin itu menjadi hewan seperti halnya terjadi di Depok. Karena itu ada ayat-ayatnya, wa kunu hijaratan aw hadidan. Jadilah engkau bebatuan dan juga besi-besi. Wa kunu hijarun aw hadidan, besi-besi kan. Dan dalam ayat-ayat yang lain, jadilah engkau makhluk-makhluk yang tercela. Di antara seperti wakunuhi wakunu kirodatan khasiin, itu yang khusus
Ayat ini asbabun nuzulnya turun kepada kaum Nabi Musa kan, tentang Bani Israel yang menentang tentang apa yang dikatakan Allah turunkan kepada mereka. Yang pasti asalnya manusia seharusnya kembali menjadi manusia. Tapi karena kebanyakan manusia itu jarang memperhatikan hal-hal ini. Bagaimana hidup menjadi manusia dan nanti hidup lagi dalam proses yang hidup yang kedua kali menjadi manusia. Ini yang jarang dipelajari oleh manusia. Semua orang hanya memahami innalillah wa inna ilaihi rajiun. Betul awalnya adalah innalillah. Namun ketika apakah semuanya wa ilaihi rajiun? Apa semuanya juga akan kembali lagi kepada Allah? Ini yang pertanyaannya itu besar. Seperti yang terjadi di Depok. Akhirnya tidak berasalnya adalah dari Allah. Innalillah kan berasal dari Allah. Manusia itu berasal dari Nur. Tapi dalam perjalanan hidup dengan berbagai macam dinamika kehidupan, ternyata kembalinya tidak lagi kembali ke Allah, tapi ke makhluk yang lain, seperti sahabat yang lihat beberapa hari ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hikmah besar terhadap kejadian ini yang terjadi di Depok adalah mari kita bersama-sama mencari pengetahuan yang mulia, khusus pengetahuan bagaimana menyempurnakan manusia ini. Kita adalah manusia yang telah sempurna, insan kamil. Tapi bagaimana menyempurnakan yang telah sempurna ini, bagaimana mukamil ini. Bagaimana kita memahami dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, yang kesempurnaan ini dipahami dengan paripurna betul. Sehingga kita mengetahui kita berasal dari mana, nanti akan berjalan kemana. Karena kalau kita hanya sekedar mengetahui berasal dari mana, tapi akan berjalan kemana tanpa dipelajari dengan seksama, maka tidak ada kemungkinan kita tidak akan kembali lagi kepada asal yang mulia tadi. Jadi insan kamil mukam. Oleh karena itu para sahabat semuanya, segeralah dan bergegaslah untuk mencari kesempurnaan ini, agar hidup ini sempurna dan mulia. Karena kalau kita nanti hidup yang kedua kali tidak kembali lagi menjadi manusia, sangatlah lama prosesnya. Bahkan adalah sebuah budaya tradisi di Cina itu untuk kembali menjadi reinkarnasi itu perlu kesempatan 1000 tahun. Nah dalam perjalanan 1000 tahun itu kan perjalanannya cukup dahsyat, mengerikan, terlunta-lunta dalam keadaan, dalam bahasa ini adalah tersiksa, atau mungkin dalam budaya kita, dalam budaya Sunda, jangan keadaannya hidupnya kudu benar, kudu jadi manusia. Lamun terjadi manusia, mana bisa jadi jelma. Jelma apa? Jelmaan. Jelmaan apa bisa jelmaan? Tadi itu babi lah, jelmaan monyet, jelmaan buaya, jelmaan yang macam-macam, yang pasti bukan manusia juga. Mana pae mual diterima kasarnya, mual diterima oge kaluhur. Jadi hidupnya ditunggu awi, jadi ikiwis. Artinya kita tidak akan kembali kemana, tidak terima kemana-mana. Artinya kita menjadi terluka-luka, menjadi teraniaya hidupnya ila asfal safilin. Dalam kata Allah, asalnya kita sempurna, tapi kembali lagi ke awal menjadi tidak sempurna. Kembali lagi pulang, kembali tidak tahu lagi jalan kemana. Yang ini yang terjadi seperti halnya yang kemarin. Kita ambil hikmahnya saja, tanpa kita mencela siapa berbuat demikian. Yang pasti itu teguran daripada Allah kepada kita semua. Hendaknya dengan ada teguran ini daripada Allah, kita mengambil hikmah yang besar untuk mencari sebuah pengetahuan tentang bagaimana menjadi manusia yang mulia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bahwasanya kami katakan betul, semua manusia tidak kembali lagi menjadi manusia, bisa jadi kembali menjadi hewan. Apakah Anda ingin menjadi hewan? Tentu jawabannya adalah di hati-hati Anda. Kami hanya mendoakan semoga para sahabat yang senantiasa menyaksikan video kami ini, Allah beri petunjuk, Allah beri ilmu, sehingga sempurna pengetahuannya, sempurna jalan kembalinya, sempurna ketika menjalani hidup. Itu yang bisa kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.